Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Yang saya hormati, yang Bapak banggakan para siswa-siswi SMP Darul Falah 1 dan 2 yang pada kali ini mengikuti kegiatan Ihya Ramadan melalui via daring, ya, online, melalui via internet. Dikarenakan situasi wabah yang menjangkit negara kita dan seluruh dunia, yaitu wabah corona. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum materi ini Bapak lanjutkan, kalian harus menyiapkan alat tulis kalian, ya, agar nanti apa yang Bapak sampaikan kalian harus catat dengan baik dan benar. Karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi, yang harus kalian jawab sebagai tanda bukti kalian menyimak atau mengikuti materi Ihya Ramadan ini, khususnya dengan materi Bapak yaitu tentang ketauhidan atau keimanan. Baiklah, kita mulai. Dalam sesi pertama ini atau pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan perihal tentang pokok daripada keimanan. Harus kita ketahui bahwa manusia memiliki, Allah menciptakan manusia dengan memiliki atau diberikan 3 unsur, yaitu satu tubuh atau fisik zahir, yang kedua adalah akalnya, yang ketiga adalah hatinya. Jadi ketiga unsur itu ada berbagai macam ilmu yang akan menjelaskan, tapi Bapak akan mencoba menjelaskan atau mengkaitkan 3 unsur itu dari posisi hati, karena ketauhidan dan keimanan ini adalah berhubungan dengan hati. Baiklah, kita mulai. Manusia atau seorang hamba yang Allah ciptakan untuk bisa menjadi muslim, menjadi orang yang Islam, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan hati, dibaringi dengan hati. Jadi mengucapkan kalimat syahadatnya harus dibarengi dengan hati yang benar-benar yakin, teguh pendirian bahwa saya mengucapkan syahadat ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada makhluk-makhluk lain, bukan kepada pembimbing yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi yakin dalam hati ini saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yakin, dengan keteguhan yang sangat kuat, benar-benar meresapi akan adanya Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syahadat tersebut dinamakan dengan syahadat munjin. Ya, Bapak ulangi, syahadat tersebut dinamakan dengan syahadat munjin. Baiklah. Pertanyaannya begini, kenapa manusia harus iman? Kenapa manusia harus iman? Atau hamba Allah itu harus punya keimanan? Jawabannya adalah keimanan harus dimiliki seseorang karena berkaitan dengan iman kepada Allah, itu berkaitan dengan hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hukum Islam itu berlaku bagi orang-orang yang beriman. Nah, contoh hukum menikah, ya, hukum waris, hukum fikih, ya,
hukum apalagi disunat gitu, hukum keluarga dan sebagainya. Karena dia iman, maka hukum tersebut berlaku bagi orang yang beriman. Nah, kalau nggak beriman, nggak berlaku. Makanya ini untuk umat Islam, Muslim, ya, keimanannya prioritas, ya, agar kita dapat bimbingan atau agar kita dapat eh, apa namanya, terlindungi daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu bukan sebuah sesuatu yang menakutkan, tapi sebuah perlindungan bagi maka dia bisa terlindungi oleh hukum Islam kalau dia punya keimanan. Nah, itu keutamaan daripada sebuah keimanan. Berikutnya adalah eh, ada beberapa tingkatan tentang keimanan, ya. Yang pertama adalah iman taklid. Iman taklid itu adalah imannya mengikuti, ya, ikut-ikutan. Kalau dulu orang tua kita Islam, orang tua kita iman kepada Allah, maka anaknya otomatis jadi Islam juga, kemudian iman juga. Nah, ini disebut dengan iman taklid. Sah atau tidak iman tersebut? Sebagian ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan adalah itu sah, ada yang menyebutkan tidak sah. Ya. Sebagaimana yang dipatwakan atau disampaikan oleh Imam Al-Asari, Abi Bakr Al-Baqilani, dan Imam Malik dan Imam Haramain berpendapat bahwa iman taklid hukumnya adalah sah. Iman taklid itu hukumnya sah. Ya, cuma apa? Berdosa jika mengikutinya tanpa dalil. Jadi ikut-ikut saja, tidak pakai dalil Quran atau dalil dari al-hadis. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita ini termasuk imannya taklid atau iman yang lain? Gitu ya. Jadi pertama ada iman taklid. Yang kedua adalah ada iman ilmu. Apa tadi? Iman ilmu. Iman ilmu adalah iman seorang yang mukalaf, ya, orang yang masuk Islam, kemudian dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui tentang keilmuannya atau dalil-dalil daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dalil Al-Qur'annya, tahu dalil hadisnya, tahu gitu. Sebagai contoh, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Apa dalilnya? Kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah iman iyan. Ya, iman iyan ini seperti nama saya, Haryana, atau dipanggil dengan iyan. Iman iyan adalah iman yang disertai marifat, makrifat dan tasdik, ya. Kemudian menjiwai sifat sama basarnya Allah sehingga jiwanya selalu merasa didengar oleh Allah dan berdiam di tempat makom muqarrabah. Gitu. Jadi iyan ini adalah iman yang memakai penjiwaan hati. Jadi artinya setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita itu merasa dipantau oleh Allah, dimuraqabah, ya, atau kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan iman iyan. Sekali lagi, iman iyan itu adalah iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diri kita ini marifat, berusaha untuk marifat kepada Allah dengan sebuah pernyataan-pernyataan dan memiliki anggapan, memiliki kesadaran bahwa dalam setiap gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah atau dilihat oleh Allah. Dan kita sebaliknya selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muraqabah itu mengintip, mencari-cari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Itu namanya muraqabah.
Sebagai contoh, kalau kita menyukai seorang perempuan yang kita cintai, ya, kadang-kadang kita suka curi-curi pandang, gitu, memantau, melihat dari jauh apa yang dia kerjakan daripada seseorang yang kita senangi. Itu namanya muraqabah, ya, agar bisa dipahami. Jadi kita pun harus muraqabah, walaupun kita jauh dengan Allah, tapi hati kita selalu mengawasi atau melihat di mana Allah berada. Atau Allah, kita meyakini bahwa Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Itu namanya iman. Yang kedua adalah, yang keempat, iman hak. Ya, iman hak. Ya, iman hak ini adalah iman yang sangat luar biasa, yaitu imannya jiwa yang sangat mendalam, dalam sekali, ya, sampai bisa menembus makom musyahadah. Makom musyahadah ini mana? Makom musyahadah ini ya makom yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj, makom musyahadah, gitu ya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi sampai kepada makom musyahadah. Dan makom iman hak ini, ya, ya, iman hak ini ialah disebut juga dengan iman hakul yakin, ya, hakul yakin, ya, yang berkaitannya dengan sifat Allah, yaitu qudrat. Jadi semua apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, ini adalah semua kehendak atau kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman hak ini adalah iman yang menjiwai, sangat mendalam hatinya, gitu ya, ya. Sampai apa yang diciptakan Allah ini adalah apa yang kita lihat, semua ini adalah ciptaan Allah, gitu ya. Dan iman ini disebut juga dengan iman hakul yakin. Hakul yakin ini adalah bersambungan dengan sifat Allah, yaitu qudrat. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ini semuanya adalah qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hakul. Yang kelima adalah iman hakikat. Iman hakikat, ya. Kalau tadi iman hak jiwanya mendalam, kalau sekarang sangat amat mendalam. Mendalam sekali, ya. Kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Saking dia sangat amat marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia langsung fana, tidak sadar diri. Yang dia sadarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak sadar, ya, orang yang tergila-gila dengan seseorang, gitu ya, dia yang lain terlupakan, tapi yang dia ingat hanyalah orang tersebut. Nah, begitupun dengan iman hakikat, ya, yang menjiwainya, sangat menjiwai kemarifatan kepada Allah yang sangat luar biasa, ya, sehingga lupa kepada yang lain, ya, pada makhluknya, hanya ingat kepada Allah. Maka itu dinamakan dengan pana. Dia pana, ya, pana, ya. Maka pana ini, ketika dia sudah pana, tidak ingat siapa-siapa kecuali Allah, maka dia sudah masuk pada makom pana. Makom pana ini ya makom yang belum kita ketahui, ya, termasuk saya pun belum tahu apa itu makom pana, ya. Ya. Maka iman hakikat ini bisa juga dinamakan dengan ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin itu ya yakin kepada Allah Subhanahu, sehingga ia majdub. Bisa disebut dengan majdub. Pokoknya masih kayak orang gila lah, gitu ya. Kayak orang gila yang enggak sadarkan diri, gitu. Makanya ini buat pelajaran untuk kita. Kalau kita melihat orang-orang yang di luar normal, di luar kebiasaan manusia yang biasa, jangan husnudon. Wah, ini orang gila, jangan sudon. Ini orang gila nih. Wah, sama kita diketawain atau dikata-katain, dijelek-jelekin, itu enggak boleh. Siapa tahu itu, ya, orang yang sudah masuk pada makom panah, yaitu ainul yakin. Hati-hati kita. Artinya apa? Kepada siapapun, mau kepada orang gila, orang yang tidak gila, orang normal atau tidak normal,
baik kita siswa-siswi SMP Darupala jangan sekali-kali pernah mengejek, menjelek-jelekan atau menghina atau sampai di dalam hati kita menganggap wah itu orang gila. Jangan ya. Kalau begitu kita sudah jelek kepada orang lain. Tidak boleh gitu ya. Berikutnya. Yang keenam adalah iman hakikatul hakikat. Hakikatul hakikat. Wah, ini yang paling terakhir. Iman hakikatul hakikat. Iman hakikatul hakikat ini adalah imannya para rasul. Ya, hakikatul hakikat imannya para rasul. Ya. Dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Tidak ada yang bisa memberikan pengertian tentang iman hakikatul hakikat. Kenapa? Yang ada yang tahu bagaimana rasanya itu hakikatul hakikat kecuali Rasul yang bisa memberi pengertian, memberikan penjelasan. Karena mah gitulah gitunya kalau bahasa Sundanya, ya. Jadi iman hakikatul hakikat ini sulit untuk diberikan penjelasan. Ya. Karena ini adalah dikhususkan bagi para rasul. Seperti halnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memiliki makom hakikatul hakikat yang tahapannya adalah hakikatul Muhammadiyah. Kalau dalam bahasanya ada itu. Muhammadiyah, ada bacaan Muhammadiyah, ternyata itu adalah makom Muhammadiyah. Makom yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya kecuali makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makom yang paling tertinggi. Jadi alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki derajat makom yang paling tinggi yaitu makom Muhammadiyah. Ya, ketika ada rasul-rasul yang lain, nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hakikatul Muhammadiyah, derajat makomnya yang sangat tinggi karena itu derajat yang sangat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tentang keimanan. Jadi kita apakah kita mau di posisi taklid iman terus atau ke taklid iyan atau ilmu atau ke taklid iyan ainul yakin ya, hakul yakin, hakikatul hakikat mana kita? Apakah kita harus sampai ke sana? Wajib bagi kita. Ya, kalau kita mau bisa kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan apa yang tadi dibahas adalah berusaha untuk bisa dekat kepada Allah, bisa berdampingan dengan Allah. Maka itulah langkah-langkah tersebut. Ya, oleh Al-Qur'an, oleh hadis telah diberikan cara-caranya, tujuan-tujuannya sudah diberikan, tekniknya seperti apa oleh Al-Quran hadis. Kemudian Al-Quran dan hadis sama kita belum bisa memahami dengan karena nggak bisa memahaminya Al-Quran, ya. Bukan berarti menerjemahkan, tapi menafsirkannya nggak bisa kita nih. Kemudian pikul hadisnya, pengertian hadisnya, asbabul wurudnya nggak bisa tentang hadis, maka untuk mempermudah kita menggunakan keterangan atau kaul ulama. Itu. Jadi jangan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kita nggak bisa cara menggunakan Al-Quran, cara menggunakan hadis karena keterbatasan keilmuan kita. Maka ulama membuat sebuah penjabaran daripada Al-Quran dan Al-Hadis dengan karya-karya kitabnya yang sangat gemilang hingga sampai saat ini banyak digunakan. Gitu ya. Jadi, nah maka ulama-ulama tadi diantaranya Abu Hasan Al-Asari, Abu Mansur Al-Maturidi membuat kemudahan bagi kita untuk bisa beriman atau menjembatani sebuah jembatan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan gagasannya yaitu sifat 20, sifat wajib Allah yang 20, sifat mustahilnya, kemudian sifat jaiznya, kemudian sifat Rasul yang 4, kemudian yang mustahil juga 4. Nah, itu jadi jumlah 50 sifat. Itu adalah cara
Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mempermudah ahli sunnah wal jamaah untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran dan aliman hayan samian basiran mutakar. Itu untuk ahli sunnah wal jamaah ya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu sudah bisa digunakan ya, karena apa? Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan berdasarkan dalil Al-Hadis ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi jawab ya, berkaitan dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Ya, tetap berpuasa, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bukti bahwa kalian kalau berpuasa, nah berarti masuk kepada hukum Allah bahwa kalian harus berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Agar kalian mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana nanti di akhirat yang akan kalian dapati. Bukan sebagai sebuah kekangan puasa itu, tapi adalah sebuah cara kalian agar bisa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalian sah berpuasa karena kalian beriman kepada Allah.